Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waalaikumsalam sekalian, warahmatullahi. saya izin buka masker ya karena insya Allah saya dengan Pak Taufik ini berada di jarak yang cukup jauh dan rekan-rekan di studio juga ada dalam jarak yang cukup jauh. Pada kesempatan hari ini, sahabat sekalian, alhamdulillah kita bisa mewawancarai Pak Taufik. Pak Taufik ini merupakan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS yang juga bermitra dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan memang secara khusus berhubungan dengan masalah perhubungan, transportasi, lalu lintas, dan lain sebagainya untuk wilayah DKI Jakarta. Ya, Assalamualaikum Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya, buka juga ya. Alhamdulillah, saya buka Pak. Hmm. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ya. Oke, tampaknya selalu segar ya, karena tadi pagi sudah bersepeda Pak. Iya, olahraga, salah satu olahraganya Salah bersepeda. satu olahraganya bersepeda ya, karena rumah beliau terletak di Pulau Mas, dan itu ada jalur sepeda yang cukup asik di sana ya, kalau pagi-pagi. Ya, jalurnya diperbaiki sejak 3 tahun 4 tahun terakhir, sehingga kemudian enak untuk olahraga, Enak untuk olahraga ya. termasuk bersepeda. Nah, sahabat sekalian, belakangan ini ada kontroversi yang besar sekali yang mengemuka hanya di zaman gubernur yang sekarang. Mengapa? Karena sekarang itu ada kebijakan yang baru saja dibuka sejak tahun 2019, yaitu adanya jalur sepeda permanen dan jalur sepeda semi permanen. Nah, ada orang yang mengusulkan agar jalur sepeda ini dibongkar. Alasannya katanya, ini tidak adil buat pengendara Jalur motor. sepeda permanen. Permanen dibongkar. Meski begitu, kalau dari orang yang memang sebagian pejabat mengatakan bongkar saja yang permanen, anehnya sebagian pengendara motor dan juga pengendara roda 4 juga mengatakan bongkar saja semuanya karena kata mereka memakan bahu jalan. Nah, berhubung di sini kita kedatangan Pak Taufik gitu ya, M Taufik Zulkifli atau akrabnya disapa Pak MTZ ya, Ustadz MTZ gitu ya. Kita akan bertanya lebih jauh lagi. Kenapa sih awalnya di pemerintahan yang sekarang itu dibangun jalur sepeda, bukan jalur yang lain? Iya, iya. Jalur yang lain sudah ada ya, jalur busway atau Transjakarta, ya. Jalur cepat, jalur lambat sudah ada. Jadi ini tidak terlepas dari janji kampanye sebenarnya dari gubernur yang sekarang, Gubernur Anies Baswedan. Misalnya kalau kita lihat ada 23, janji awal sekali itu ada 23 janji, dan kemudian yang nomor 13 ya itu membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antar moda. Jadi transportasi di Jakarta itu, transportasi umumnya itu terkoneksi, ya, terintegrasi dan terkoneksi. Mulai dari yang paling tingginya mungkin ya, MRT atau dari bandara itu ada kereta bandara kan ya, memang sudah itu, kalau itu sudah nasional memang. Kemudian MRT, LRT, kemudian Transjakarta, kemudian ada Jaklingko-nya, kemudian ada jalur sepeda ya, jadi sepeda, dan kemudian ada trotoar diperbesar untuk kemudian orang bisa olahraga atau berjalan ya. Jadi ini ingat ya, Amar waktu itu ini dapat STA tuh ya, Sustainable Transport Award ya, karena seperti ini. Jadi janji ke-13 tersirat bahwa ada pembangunan jalur-jalur sepeda, jalur lain ya. Dan kemudian janji ke-18 itu juga menjadikan Jakarta sebagai kota hijau dan kota aman yang ramah, sejuk, dan aman bagi anak, perempuan, pejalan kaki, pengguna jalan, dan seluruh warga. Nah, jadi artinya ada istilah bahwa dia nanti ramah lingkungan. Ya. Nah, salah satu yang menyebabkan sebagian besar ya, kota-kota besar di dunia itu menggalakkan jalur sepeda, antara lain adalah untuk supaya lingkungan menjadi semakin bersih gitu ya. Jadi dia kan paling polusinya paling ada. Jadi itu yang saya lihat merupakan aplikasi atau pelaksanaan dari janji gubernur sendiri sebenarnya. Salah satunya adalah membangun jalur sepeda. Oke, nah ini dalam catatan kami nih Pak, jalur sepeda itu sebetulnya sudah diamanatkan melalui Perda nomor 5 tahun 2014. Dan juga kemudian betul-betul dilaksanakan atau direalisasikan melalui Pergub nomor 128 kalau tidak salah tahun 2019. Tapi pertanyaan saya adalah kenapa pada saat itu tidak rame dan itu baru rame sekarang? Itu kira-kira kenapa ya? Kalau rame nggak rame itu, jadi gini, memang
ini kita membangun kota Jakarta, ya, membangun suatu ibu kota, ya. Jadi ada hal-hal yang teknis memang kita harus melakukannya. Jadi, karena kita ingin supaya Jakarta maju gitulah, supaya Jakarta seperti misalnya slogan gubernurnya adalah maju kotanya dan bahagia warganya, ya. Nah, tapi kemudian saya menangkap sih ada hal-hal yang politis gitu. Jadi hal yang kok seharusnya ini sudah disepakati bersama oleh DPRD, oleh pemerintah, tapi kemudian pemerintah daerah maksudnya. Tapi kemudian ada ketika jalan terus kemudian ada status-status yang mentahkan lagi sesuatu yang sudah dikaji, sudah disetujui dan seterusnya. Termasuk jalur sepeda. Jadi di awal memang jalur sepeda itu kita sudah anggarkan, ya. Kalau nggak salah di awal tuh 65 kilo dan lain kilometer, dan kemudian dia memang bukan seperti ada cuma, ya dalam tanda kutip cuma garis hijau gitu ya. Jadi jalanan pinggir dibikin garis hijau itu untuk sepeda, ya. Nah, tapi kemudian ketika perkembangannya, ketika itu dipakai untuk sepeda, banyak yang motor atau kemudian mobil atau kendaraan moda transportasi yang lain memakai jalur tersebut. Kemudian yang kedua adalah tidak terlalu aman tuh, karena paling dia cuma dibatasi dengan segitiga atau apa namanya, kerucut-kerucut ya, kon itu ya, kon, sehingga kemudian aspek keselamatan, keamanan dari pesepeda jadi berkurang. Nah, ya itu, jadi waktu awal ya jalan aja gitu. Paling kita mengkritisi ya dari partai-partai atau dari fraksi-fraksi dari partai yang mungkin di Jakarta jadi oposisi, kita mengkritisi ini nggak boleh apa namanya, tidak boleh terlalu boros gitu kan, ini kan dari APBD dan seterusnya. Oke, jalan, tapi untuk membangun sebuah jalur sepeda di sebuah kota sebesar Jakarta yang merupakan ibu kota, sebuah keniscayaan ya, harus karena kita ingin menggerakkan rakyat atau warga yang tadinya memakai mobil transportasi pribadi gitu ya ke arah publik, ya. Atau salah satunya adalah bagaimana supaya warga itu juga bisa bergerak ya, bisa sehat. Sepeda itu selain menyehatkan diri, selain menyehatkan lingkungan tadi karena tidak ada polusi, juga bisa menyehatkan diri dari masyarakatnya. Jadi saya kira ada unsur politis. Ada jelas ada unsur politis. Kenapa kok tiba-tiba jadi sesuatu yang sudah matang, sudah jalan, sudah jadi, bahkan jalur sepeda permanen itu mesti diusik-usik lagi, mesti dibongkar-bongkar dan seterusnya. Ya. Oke, ini ada dua tuduhan nih Pak. Dua tuduhan utama inilah yang menjadi senjata bagi mereka yang tidak menyukai konsep sepedaisasi Jakarta ini. Tuduhan pertama adalah tidak adanya kajian bersama dengan DPRD. Nah, ini berhubung Pak Taufik ini adalah anggota Komisi B sekaligus wakil ketua fraksi PKS. Ya, benar nggak sih ini nggak ada kajiannya? Ya, kalau kajian sudah ada ya. Jadi langsung saya ambil penjelasan dari Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Ya, jadi ini pelaksananya itu, jadi sudah dikaji dan juga sudah dibicarakan ya di DPRD ya dalam rapat-rapat komisi dengan Dinas Perhubungan. Pasti mereka melaporkan ya, tapi karena memang ini tidak memakai anggaran APBD ya, jadi memang mungkin tidak masuk di pembahasan di badan anggaran karena ini adalah anggarannya dari anggaran konversi ya, jadi ada pengembang ya yang berusaha di Jakarta itu harus membayar dalam bentuk program atau dalam bentuk kegiatan atau dalam bentuk proyek gitu ya. Nah, konversi dari kewajiban pengembang tersebut itu masuk ke proyek pembuatan jalur sepeda permanen di Sudirman Tamrin tersebut. Nah, kalau ditanya tentang apa namanya tadi kajiannya, ini sudah ada kajiannya, kajian yang dilakukan oleh PT PSUD, Pusat Studi Urban Design. Jadi dia memang mendesain kota urban seperti Jakarta, kota urban, kota yang banyak pendatang gitu ya, banyak pendatang. Dan kemudian juga
dengan ITDP, Institute for Transportation and Development Indonesia. Ya, jadi kita tahu juga, Bang Amar ya, Jakarta tuh sedang membuat RITJ, rencana induk transportasi Jakarta. Jadi semacam master plan yang mengkoordinasikan sistem transportasi di Jakarta dari udara, darat, air kalau ada gitu ya, dan terkoneksi dengan sekitarnya. Nah, ini bagian dari RITJ itu adalah bagaimana ada jalur sepeda. Dan ITDP lembaga yang bonafit ya, yang kredibel ya, yang kredibel. Jadi sudah ada, kalau ditanya ada atau belum, sudah ada. Sudah ada ya. Sudah ada, ya. Dan betul nggak kajian ini tidak dibicarakan dari pemerintah provinsi kepada DPRD? Kalau seingat saya sih sudah ya, sudah. Tadi saya katakan kalau ke badan anggaran kan di DPR itu ada badan-badan ya, ada badan anggaran, badan musyawarah, badan kehormatan, badan pemberda, pembentukan peraturan daerah. Ke badan anggaran jadi tidak eksplisit karena memang nggak ada urusannya gitu ya, karena ini anggarannya ada anggaran dari CSR atau dari konversi tadi. Tapi di komisi sudah ya. Mungkin ada yang tidak hadir ketika ada rapat tersebut ya, itu mungkin pertanyaan juga. Jadi maksudnya kalau itu mungkin tanyanya ke ketua komisinya, pimpinan komisi. Pasti pimpinan komisi mendapatkan infonya, kalau nggak bisa jalan ya. Oke. Itu. Nah, itu tuduhan yang pertama. Tuduhan yang kedua, ternyata ketika jalur sepeda dibuat, selain tadi karena tidak ada kajian jadinya mubazir, tuduhan yang kedua adalah karena tidak ada kajian, sepi, tidak ada yang lewat. Benarkah itu? Iya. Nah, ini kalau sepi, ya sebenarnya ketika rame-rame itu justru orang banyak yang foto bahwa ini ada sepeda yang di luar jalur gitu kan. Jadi mereka menganggap mubazir itu ada jalur sepeda permanen, orang sepedanya di luar gitu ya. Berarti kan bukan sepi, tapi belum tersosialisasi kepada masyarakat bahwa mereka harus berada di jalur sepeda. Jadi gini, bukti pelanggaran tilang itu kan sekarang baru dari perdanya atau apanya, bukan perdanya, peraturannya ya, bahwa yang bisa ditilang adalah kendaraan yang bermotor gitu ya, kalau nggak salah. Bermesin. Ya, bermesin. Nah, sehingga kemudian ketika di jalan raya ada kendaraan bermotor yang melanggar, maka bisa ditilang. Tapi kalau sepeda kan tidak bermesin, jadi kalau dia tidak bisa disebut melanggar atau tidak. Ya. Jadi yang saya usulkan kemarin kepada Dishub atau kepada Polri, kepada Polantas, bahwa jangan dibongkar itu jalur permanen yang sudah dibiayai sebanyak 30 sekian miliar itu. Jadi mubazir ya. Lebih baik adalah bahwa dibuat peraturan atau ketentuan atau apalah namanya ya, undang-undang lalu lintas yang baru, bahwa yang bisa ditilang atau ada peraturan juga untuk para pengguna kendaraan yang tidak bermotor ya, salah satu sepeda. Mungkin sepedanya ya kalau dia keluar dari jalur itu harus ditilang. Kalau misalnya dia tidak pakai helm harus ditilang dan seterusnya. Kan yang bermotor juga gitu ya, bermotor kalau masuk ke dalam, sekarang kan kalau bermotor masuk ke dalam jalur Transjakarta atau busway itu kan ditilang atau bisa kena sanksi ya. Jadi tinggal peraturannya saja yang diperbaiki ya gitu. Tinggal peraturan diperbaiki atau jangan-jangan sepi juga gara-gara jalur sepedanya masih sedikit. Ya, jangan-jangan seperti itu. Memang jalur sepeda baru 11,2 km yang terhubung, yang permanen itu, yang di ini, tapi kemudian memang ya, belum tersosialisasi juga bahwa di situ ada jalur sepeda yang lebih aman gitu ya. Jadi kalau misalnya mau olahraga atau apa, tapi arahnya sih bukan olahraga ya. Arahnya itu adalah bagaimana warga berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan pribadi yang bermotor ke kendaraan yang lebih sehat, yaitu sepeda ya. Maka ke kantor atau yang nggak terlalu jauh ya pakai sepeda saja ya. Kalau jauh pakai kendaraan transportasi publik gitu ya, MRT, Transjakarta dan seterusnya. Jadi mengurangi transportasi mobil pribadi gitu. Ya, jadi arahnya ke sana. Artinya gini, semua orang tuh sepakat bahwa penyebab macet itu bukan sepeda, tapi penyebab macet adalah kendaraan
pribadi yang bermesin, gitu ya kan. Tetapi justru ketika pemerintah itu di zamannya gubernur yang sekarang ternyata kan sudah mempersiapkan berbagai macam moda. Ada MRT, lalu bersama dengan pemerintah pusat bikin LRT, ya. Lalu secara simultan juga pihak PT KAI memperbaiki kereta api, ya komuter lain. Lalu kemudian juga dibuatlah jalur sepeda. Tapi kenapa hanya jalur sepeda yang permasalahkan gitu ya? Iya, iya. Nah ini yang jadi masalah. Iya. Nah, itu kan kenapa hanya jalur sepeda gitu loh. Artinya bukan hal lain yang dipermasalahkan. Iya. Nah berkaitan dengan itu juga nih Pak, saya mungkin ingin berbagi pengalaman ya. Dulu semasa saya berkuliah di daerah Rawamangun, saya juga menggunakan sepeda dari rumah sampai Jakarta. Akan tetapi hanya beberapa kali saja setiap bulan karena apa? Jalan Raya Bogor itu adalah jalan yang paling mematikan bagi pesepeda. Nah itu kan. Karena apa? Di sana motor seakan-akan tidak peduli, malah mereka menjadikan bahu jalan sebagai tempat parkir. Dan ketika kita ingin mendahului mereka atau kita ingin menghindari motor yang parkir itu, kita disamber. Nah, dari motor yang lain. Artinya begini, justru malah kebanyakan pesepeda itu adanya kan bukan di jalan-jalan protokol, Pak, tapi adanya di jalan-jalan yang dekat dengan pemukiman. Misalnya daerah Jakarta Timur bagian selatan, atau di Jakarta Selatan, atau di daerah Jakarta Utara yang dekat pelabuhan sana. Itu banyak sekali pesepeda. Pertanyaan saya adalah, kenapa tidak di situ dibangunnya, tapi malah di jalan protokol? Iya, kemarin itu karena memang yang dianggap paling beresiko untuk terjadi kecelakaan adalah di jalan utama tersebut, ya, Tamrin dan kemudian Sudirman, gitu ya. Jadi yang di pinggir-pinggir atau yang di Jakarta Timur, di Rawamangun dan seterusnya, itu dianggap cukup dengan jalur yang dicat dengan warna hijau tersebut. Itu juga masalah anggaran ya. Artinya kalau misalnya memang nanti ada anggaran lebih, mungkin bisa untuk semua jalur sepeda memang ada pengamannya. Ya, ini kan permanen itu maksudnya ada pengamannya, ya, pengaman supaya memang semuanya semuanya dapat jaminan, bukan jaminan sih ya, dapat perlindungan keselamatan yang sama, ya, semua jalur. Ya. Oke, ini ada satu lagi tambahan pertanyaan yang menarik nih Pak, yang saya lihat di media sosial, terutama di komen-komen Instagram nih. Jalur sepeda itu atau penggunaan sepeda itu di Indonesia katanya, ya ini bukan kata saya nih, bentar salah lagi saya. Katanya itu bukan mewakili sarana transportasi, tapi mewakili sarana rekreasi dan hobi semata-mata. Katanya, gitu ya, nggak ada tuh orang yang secara sengaja, gitu ya, menjadikan sepeda dari rumah ke tempat kerja atau dari rumah ke tempat sekolah. Sehingga dengan demikian, jadi pertanyaannya bukan itu, tapi pertanyaannya adalah sepeda itu mewakili kelas sosial tertentu. Yang pakai sepeda itu orang kaya, tidak ada orang miskin yang mendapatkan keuntungan dari adanya jalur sepeda. Gimana Pak dengan pernyataan ini? Itu yang harus diedukasi ya, itu harus edukasi bahwa orang-orang yang menengah lah gitu, yang nggak usah yang miskin atau apa, bisa beralih dari, ya kalau orang kaya juga ya, misalnya punya mobil, kemudian dia sanggup beli sepeda yang harganya puluhan juta gitu ya, kita edukasi ya supaya ini untuk bapak ibu yang memang sudah punya kelebihan harta gitu ya, bagaimana mau nggak tubuhnya juga ikut sehat gitu kan. Nah itu bisa kita edukasi bahwa oke Mbak, Pak, Bu gitu ya, jadikan sepeda ini sebagai transportasi ke kantor yang jaraknya cuma 5 kilo gitu ya, itu pakai sepeda. Nah kalau yang untuk demikian juga untuk yang ini sebenarnya strata ekonomi menengah ke bawah, kita edukasi bahwa pertama sepeda itu tidak akan semahal motor ya, kalau sepedanya ini ya, sepeda yang memang wajar gitu ya, tidak akan semahal kendaraan bermotor atau mobil gitu ya, motor maupun mobil, dan itu juga bisa kita fungsikan sebagai kendaraan untuk ke kantor ya. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya kalau misalnya yang menengahnya ke bawah banget ya, itu mereka pakai sepeda. Justru. Justru mereka yang ini pakai sepeda ya. Kita lihat misalnya tukang sayur atau kemudian tukang yang lain tuh pakai sepeda, tukang somai dan lain-lain. Itu sepeda. Jadi edukasi. Memang kemudian kemarin saya juga melihat di medsos segala macam yang diserang salah satunya adalah ini sepeda itu untuk orang kaya karena memang ketika banyak jalur sepeda yang hari Minggu, hari libur kelihatan olahraga, itu banyak sepeda-sepeda mahal gitu ya. Kemudian juga sering di WhatsApp dikirimin tentang naiknya kebutuhan atau penjualan sepeda. Sepeda yang mahal-mahal yang harganya 40 juta, 50 juta gitu ya. Nah memang mungkin pada saat itu ada euforia ya ketika
Pak Anies atau gubernur membuat jalur sepeda, kemudian orang-orang yang memang hobi sepeda dan kebetulan punya kelebihan dana, itu banyak yang olahraganya beralih kepada sepeda. Apalagi kemudian kan ada PSBB dan lain-lain, jadi kalau olahraga yang jauh kan, kalau sepeda kan tidak berkerumun ya, artinya naik gitu lebih dibolehkan dibandingkan kalau misalnya yang olahraga berkerumun gitu. Sehingga kemudian memang kelihatannya waktu itu jadi rame, oh ini orang-orang kaya nih yang naik sepeda gitu. Nah, itu. Jadi tidak, padahal arahnya bukan ke situ, arahnya adalah bagaimana menggeser agar orang-orang yang tadinya memakai transportasi publik atau mobil pribadi atau motor pribadi beralih kepada sepeda yang lebih menyehatkan, lebih ramah lingkungan, ya, dan kemudian harganya juga lebih murah. Harganya juga lebih murah. Dan kalau tidak salah ya, setiap kali reses, karena saya beberapa kali nih ya ikut mengintip nih di resesnya Pak MTZ ini, banyak kok ya masyarakat yang pedagang sayur, pedagang somai, pedagang batagor naik sepeda gitu ya, naik sepeda datang memberikan aspirasi, Pak kami juga pesepeda loh, gitu ya, sepeda mereka tanpa merek gitu ya, sepeda mereka tanpa merek, di belakangnya ada panci, ada apa tas begitu ya, kadang-kadang bawa kopi, bawa ini bawa itu, melaporkan aspirasi juga. Artinya jalur sepeda sebagai sarana pemenuhan ya harkat hidup masyarakat menengah ke atas, enggak juga sih, gitu ya. Dan ada komunitas juga kan, ini saya salut sekali dengan komunitas masyarakat yang bikin bike to work ya, masalahnya. Jadi mengedukasi masyarakat sebenarnya bagaimana kita naik sepeda aja deh ke tempat kerja, ya, mengurangi kemacetan juga sebenarnya ya. Ya sepeda itu lebih kecil ininya kan, jadi nggak macet kalau ini daripada satu mobil cuma diisi satu orang gitu ya, atau 2 orang ke kantor, yaitu sangat rawan kemacetan ya, sangat menyumbang besar pada kemacetan. Nah, itu dia ya. Nah, memang herannya juga setiap kali semua orang Indonesia ke luar negeri yang dipotret tuh, lihat di Tokyo orang naik sepeda gitu ya, di New York orang jalan kaki. Begitu dibangun orang malah bongkar aja gitu ya. Ini juga itu ya. Artinya lagi-lagi begini, memang namanya pemerintah itu memang tergantung rakyatnya juga sih, Pak ya. Kalau rakyatnya memang keinginannya baik, ketika pemerintah membangun yang baik-baik ya juga akan didukung. Tapi ketika sekarang pemerintah sudah membangun hal yang baik, kan pemerintah tentu tidak semuanya baik, tidak semuanya juga buruk. Nah, ada hal yang baik, tapi ironisnya gitu ya, kayaknya masih ada jiwa-jiwa yang kita itu suka kritik saja begitu ya, tapi tanpa disertai dengan logika yang benar. Itu rakyat-rakyatnya juga ada wakilnya tuh, wakil rakyatnya. Nah, itu ya. Jadi artinya, cobalah kita sama-sama dewasa. Pertama, dipandang dari segi apapun, itu sepeda lebih baik, jauh lebih baik daripada kendaraan bermotor dalam transportasi ya, dalam segi kesehatan, dalam segi keramahan lingkungan, dalam segi kemacetan. Ya. Oke, itu aja dulu titik tolaknya. Ya. Masalah kemudian, nanti bisnis sepeda itu jadi siapa punya bisnis sepeda? Lo bisnis mobil siapa yang bisnis motor siapa? Nah, yang pertama mungkin arahnya adalah bagaimana supaya warga Jakarta bisa sehat, gitu ya, bisa sehat, bisa nyaman, bisa aman. Warga Jakarta bisa sehat, aman, dan nyaman. Oke ya. Nah, sahabat sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara ya. Tanpa sadar ternyata semua mitos itu dibongkar dan ternyata tidak berdasar. Bahwa ini sudah ada kajiannya, bahwa ini ternyata bukan pemborosan karena anggarannya datang dari dana CSR. Dan bahwa anggaran pemerintah, tentu Pak Taufik juga masuk ke dalam pembahasan waktu itu KUA PPAS ya 2021. Tidak ada kok yang mempermasalahkan anggarannya boros atau bagaimana ya. Karena semuanya dikomunikasikan di badan anggaran. Ya, nanti sahabat sekalian, kalau ingin memberikan aspirasi kepada Bapak MTZ, bisa diarahkan kemana, Pak? Lihat di bawah sini aja deh. Nah, lihat di bawah sini ya. Ada akun Instagramnya, @mtaufikzoelkifli. Langsung. Oke ya. Atau juga nanti bisa kontak mungkin ke nomor-nomor staffnya juga bisa ya. Nanti akan, bahkan bisa juga menghadap ke kantor DPRD DKI Jakarta. Kita membuka audiensi setiap hari Selasa untuk fraksi PKS ya. Langsung datang ke Kebon Siri ya. Tapi mungkin untuk janjian ada nomor telepon nanti di bawah saya tulis ya untuk bisa janjian dulu. Apa saja ya, terserah, mau tentang sepeda, tentang yang lain-lain ya. Tentang yang lain-lain ya. Jadi ada banyak banget tuh ya kalau di kantor lalu lalang gitu ya. Ada yang tentang naskah kuno ya. Ada yang tentang kemarin sepeda juga ada gitu ya. Ada yang digusur datang ke kantor, nggak apa-apa. Insya Allah sekarang pemerintah itu mau mendengar. Cuma yang penting sekarang kita mencari tahu bagaimana caranya agar kita didengar. Gitu ya.
Kira-kira itu, sahabat sekalian, kita doakan mudah-mudahan Bapak M. Taufik Zulkifli atau Pak MTZ selalu diberikan Terima kesehatan kasih. dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga jalur sepedanya tidak jadi dibongkar. Iya, Nah, itu ya. bahkan ditambah ya. Akan ditambah lagi ya sampai dengan Jakarta-Jakarta yang pelosok, Jalan Raya Bogor gitu ya, atau Iya, iya. sampai Pondok Rabu gitu kan, Jakarta-Jakarta yang Masih Jakarta. iya itu Iya. Jakarta, tapi orang sana bilangnya saya sudah bukan Jakarta itu. Nah, kira-kira itu sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.